Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik, saya dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan 9 pendekatan pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama itu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter memandang bahwa manajemen kelas sebagai suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama ialah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena guru paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Guru otoriter bertindak untuk kepentingan peserta didik yang menerapkan disiplin yang tegas. Yang kedua itu pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Berbeda dengan pendekatan otoriter yang menekankan perilaku guru yang manusiawi, dengan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Peran guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Pendekatan intimidasi berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras yang diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang menyimpangnya berat. Misal, guru memergoki dua peserta didik berkelahi. Kemudian guru berteriak, "Berhenti!" Dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu akan berhenti berkelahi. Kehadiran guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah berat dengan segera. Apabila perbuatan salah satu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Yang kedua itu pendekatan permitif. Pendekatan permitif adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema sentral dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peran guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik sebab dengan itu akan membantu pertumbuhannya secara wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dengan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan primitif sedikit penganjurnya. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peranata sosial. Dalam sistem sosial para anggotanya dalam hal ini dan peserta didik menyandang hak dan kewajiban mereka. Diharapkan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban dan diterima oleh semua pihak. Perbuatan yang bebas tanpa batas akan memperkosa dan mengancam hak-hak orang lain. Yang selanjutnya itu pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan berbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas.
daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Ini biasanya dapat diketemukan dalam artikel 30 cara untuk memperbaiki perilaku peserta didik, misalnya Reima. Daftar ini sering merupakan resep yang cepat dan mudah pendekatan. Ini dengan sebagai pendekatan buku masa. Berikutnya ini adalah contoh khas jenis pernyataan yang dapat dijumpai dalam daftar buku masa. 1. Selalu menegur siswa secara empat mata. 2. Jangan sekali-kali meninggikan suara pada saat atau waktu memperingatkan siswa. 3. Tegas dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa. 4. Jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. Yang kelima, senantiasa meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum menjatuhkan hukuman. Yang keenam, selalu meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui semua peraturan yang ada. Tetaplah konsekuen dan menegakkan peraturan. Yang selanjutnya itu pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan pada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagai besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Para penganjur pendekatan instruksional dalam manajemen kelas cenderung memandang perilaku instruksional guru mempunyai potensi dalam mencapai tujuan utama manajemen kelas, yaitu mencegah timbulnya masalah manajerial dan memecahkan masalah manajerial kelas. Yang selanjutnya itu pendekatan pengubahan perilaku. Pendekatan pengubahan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pengajar pendekatan ini berpendapat bahwa seorang peserta didik berperilaku menyimpang adalah disebabkan oleh salah satu dari dua alasan yang berikut. Yang pertama itu peserta didik telah belajar berperilaku yang tidak sesuai. Yang kedua itu peserta didik tidak belajar berperilaku yang tidak sesuai. Yang selanjutnya ini pendekatan sosio-emosional. Pendekatan iklim sosio-emosional dalam manajemen kelas berakar pada psikologi, penyuluhan klinikal, dan karena itu memberikan arti yang sangat penting pada hubungan antara pribadi. Pendekatan ini dibangun atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pengajaran yang efektif sangat tergantung pada hubungan yang positif antara guru dan peserta didik. Guru adalah penentu utama atas hubungan antara dan iklim kelas. Oleh karena itu, tugas pokok guru dalam manajemen kelas adalah membangun hubungan antara pribadi yang positif dan meningkatkan iklim sosio-emosional yang positif pula. Yang selanjutnya itu pendekatan proses kelompok. Premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. 1. Kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. 2. Tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang keempat itu mengelolakan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang menunjukkan terciptanya suasana belajar yang menguntungkan.
Yang selanjutnya itu pendekatan eklektik adalah ibarat melihat benda yang sama dari berbagai sudut pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, seorang guru harus mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan ketika akan menerapkan suatu pendekatan. Dalam kenyataan, guru jarang sekali menerapkan suatu pendekatan secara utuh, melainkan mengkombinasikan masing-masing pendekatan dengan mengambil hal-hal yang positif dari satu pendekatan serta mengeliminir kelemahan masing-masing pendekatan. Wilford I. Weber menyatakan bahwa pendekatan dengan cara menggabungkan semua aspek terbaik dari berbagai pendekatan manajemen kelas untuk menciptakan suatu kebulatan atau keseluruhan yang bermakna yang secara filosofis, teoritis, dan atau psikologis dinilai benar, yang bagi guru merupakan sumber pemilihan perilaku pengelolaan tertentu yang sesuai dengan situasi disebut pendekatan elektif. Wilford I. Weber 1986. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.